Politik itu kotor, haram, kejam pokoknya. Udah, gak usah belajar politik. Nanti kamu jadi kayak koruptor-koruptor itu tuh. Dan stigma-stigma negatif lainnya tentang politik. Apa emang benar gitu ya politik itu kotor dan kejam? Terus kalau kita belajar politik, itu jadinya dosa nggak ya? Tenang, biasain untuk jangan judge dulu sebelum kita mendalaminya ya. Yuk belajar bareng. Politik itu ternyata adalah apa yang kamu lakukan setiap hari dan bahkan selama hidup kamu loh. Politik bisa kamu temuin di mana aja, kapan aja, dan sama siapa aja. Jadinya nggak melulu soal tentang negara, pemerintah, partai, dan pemilu. Tapi bisa jadi apa yang kamu sedang lakukan saat ini pun itu adalah politik. Wah, kok bisa ya? Kalau menurut David Easton, politik itu adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Nah, maka kita bisa simpulkan kalau politik itu adalah distribusi atau alokasi dari kekuasaan. Arti dari kekuasaan itu sendiri adalah ketika kita punya kekuatan untuk bisa membuat orang lain menuruti atau melakukan apa yang kita inginkan. Jadi artinya, saat kamu kecil dan kamu nangis, minta susu dan kasih sayang sama orang tua, itu adalah politik. Saat kamu memelas untuk meminta uang jajan, itu juga politik. Atau saat kamu berusaha nyatain cinta ke si dia dan berupaya supaya dia nerima cinta kamu, itu juga politik loh. Makanya, politik itu adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan. Entah kekuasaan apapun itu, kalau kamu berniat untuk dapat dan meraih, berarti kamu sedang menjalankan politik. Iya, sesimpel itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, terus kenapa sih konsep politik ini seolah-olah hanya terbatas dan fokus pada masalah pemerintah dan negara ya? Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita kembali ke masa lalu di mana politik itu pertama kali dilahirkan. Sejarah mencatat bahwa asal kata dari politik adalah dari bahasa Yunani, yakni berasal dari kata polis, yang artinya negara kota. Nah, sesuai dengan asal katanya, polis, maka pembahasan dari politik tidak akan jauh mengenai kenegaraan beserta isinya. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles dipandang sebagai bapak dari filsafat politik. Keduanya dijadikan sebagai peletak dasar awal dari muncul dan berkembangnya ilmu politik. Keduanya sama-sama berpandangan mengenai hal-hal apa yang dianggap baik dan dianggap buruk yang bisa diterapkan ataupun tidak diterapkan di sebuah negara. Sistem politik apa yang ideal yang harus diterapkan, atau siapa sajakah yang bisa mengatur dan memimpin negara, hingga bagaimana negara harus dijalankan agar bisa mensejahterakan rakyat. Jadinya pembahasan tentang politik nggak jauh-jauh dari masalah kenegaraan. Pertanyaan terakhir, lalu kenapa ya politik itu selalu dipandang kotor dan kejam? Yaps, balik lagi ke definisi awal bahwa politik itu adalah seni dan ilmu untuk mencapai kekuasaan, maka ia akan berbicara mengenai cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk berkuasa. Betul? Dan akhirnya yang menentukan apakah politik itu kejam, kotor, atau bahkan suci dan bersih, itu tergantung orang-orang yang berkecimpung di sana, apakah mereka akan memilih menggunakan seni dan ilmu yang baik, atau memilih yang buruk, atau bahkan memilih yang korup. So, jadi mudah dan simpel kan belajar politik itu? Yuk belajar bareng!